Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara sekalian, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan. Semoga nikmat ini kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salawat salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang epidemiologi, bahwa secara umum epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari masalah kesehatan, baik itu masalah kesehatan berkaitan dengan hubungan sebab akibat dari penyebab masalah kesehatan menjadi penyakit atau yang lainnya, atau paparan kejadian-kejadian masalah kesehatan. Dan ini sangat erat sekali dengan kita semuanya, saudara sekalian. Mari kita lanjutkan. Dan sebelum kita melanjutkan bahasan epidemiologi, ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam surat yang nomor 67 ayat 2, kalau tidak keliru ini adalah surat Al-Kahfi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya bahwa Allah menjadikan mati dan hidup supaya kita semuanya itu melihat bahwa Allah sedang menguji kita, supaya Allah mengetahui siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi saudara sekalian, adanya penyakit itu juga merupakan ujian bagi kita semuanya. Apakah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atau kita akan bersabar dengan kondisi penyakit ini, dan apabila kita sehat apakah menjadi bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, termasuk kehilangan sesuatu, termasuk kehilangan nyawa atau anggota keluarga, itu juga merupakan ujian yang ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita juga erat ini berkaitan dengan epidemiologi. Di surat Ar-Rum ayat 41, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah itu merasakan kepada mereka bagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bahwa saudara sekalian, ada beberapa masalah kesehatan yang ternyata juga disebabkan karena perilaku kita semuanya yang ada di alam ini, sehingga menyebabkan masalah kesehatan yang ada di muka bumi. Maka dari itu, dengan adanya masalah kesehatan, mari kita lihat bagaimana cara melihatnya adalah dengan menggunakan ilmu epidemiologi. Termasuk setelah kita bisa melihat bahwa ini ada campur tangan kita atau merupakan usaha kita di dalam melakukan perbaikan, kita kembalikan bahwa apabila kita yang melakukan perilaku yang tidak baik, maka harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki perilaku-perilaku kita. Sehingga nanti epidemiologi juga membahas hal yang demikian, saudara sekalian. Sehingga kita akan masuk pada persoalan epidemiologi secara umum, bahwa epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok orang serta faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan. Sehingga dari pengertian ini, kalau kita lihat
Kalau kita rujuk dari sisi bahasa, bahwa epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, dari 3 potongan kata, yaitu epi, demos, dan logos. Nah, ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Dalam hal ini, kita akan melihat bahwa kondisi masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat atau sekelompok orang, itu apa, berapa, dan siapa yang terkena masalah kesehatan, termasuk saudara sekalian nanti apa yang menyebabkan masalah kesehatan itu terjadi. Ini saudara sekalian, sehingga epidemiologi secara umum, kalau lihat dari sisi definisi, dan saudara sekalian nanti bisa melihat definisi-definisi epidemiologi yang sangat banyak, bisa melihat di rujukan-rujukan atau di daftar pustaka, baik buku cetak maupun di e-booknya. Silahkan saudara bisa lihat sendiri. Tapi secara umum, ruang lingkup epidemiologi itu terdiri dari frekuensi, distribusi, dan determinan. Apa itu frekuensi, saudara sekalian? Frekuensi adalah jumlah masalah kesehatan, jumlah dan besaran. Sehingga bagaimana cara untuk menemukan masalah kesehatan itu bisa dengan menghitung dan mengukur masalah kesehatan. Kemudian distribusi itu adalah penyebaran. Penyebaran bisa berdasarkan sifat manusia atau main, place atau berdasarkan tempat, dan bisa berdasarkan waktu. Berdasarkan sifat manusia, saudara sekalian, misalnya ada penyebaran berdasarkan jenis kelamin, umur, kemudian suku, kemudian pekerjaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan sifat-sifat manusia. Kemudian penyebaran berdasarkan tempat, itu ada penyebaran misalnya di daerah kota, desa, pegunungan, kemudian di daerah lembah, dan sebagainya. Atau kalau berkaitan dengan mahasiswa, ya ada mahasiswa yang di kos dan ada yang tidak di kos. Dan time ini kapan terjadi? Karena dari distribusi ini nanti kita akan bisa melihat dari sifat penyakit. Siapa yang terkena, kemudian kapan di mana. Itu misalnya ada beberapa penyakit yang ternyata ada polanya itu di musim awal penghujan. Berarti itu sudah berdasarkan time-nya. Misalnya ya, tumbuhnya vektor, terutama misalnya vektor nyamuk itu terjadi pada saat ada genangan air. Genangan air itu terjadi itu apabila curah hujan rendah, tapi sudah ada kelembaban yang cukup. Sehingga pada saatnya itu kemungkinan terjadi itu pada saat musim penghujan awal atau musim penghujan akhir. Sehingga curah hujan sudah tidak terlalu lebat, kemudian ada memungkinkan terjadi genangan, maka akan tumbuh vektor nyamuk. Nah, itulah bisa kita antisipasi kapan akan terjadinya. Termasuk ada berkaitan dengan waktu, saudara sekalian, itu ada beberapa mobilisasi manusia yang disebabkan oleh waktu. Misalnya, saudara sekalian, kecelakaan itu akan terjadi pada saat peningkatan mobilitas manusia yang sangat tinggi. Kapan terjadi? Itu misalnya pada saat menjelang maghrib. Karena apa menjelang maghrib itu orang pada pekerja sudah pada sedang pulang. Atau secara umum itu pada saat menjelang liburan. Karena orang itu pada pulang mudik dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah determinan. Determinan itu yang tadi disebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi. Apa saja masalah itu akan terjadi? Kita lihat, misalnya ada penyebaran COVID-19 itu disebabkan misalnya karena pola perilaku. Pola perilaku karena penyebaran COVID-19 itu melalui droplet infection, kemungkinan itu adalah pola perilaku yang mungkin akan menjadi determinan itu adalah menutup saat batuk, ya batuk tidak ditutup sehingga kuman itu akan mudah keluar dan orang yang sedang ada di depannya itu tidak menutup saluran nafas atau dia tidak menggunakan masker. Sehingga saudara sekalian tidak menggunakan masker itu merupakan salah satu determinan misalnya. Oke, saudara sekalian, termasuk kerumunan dan sebagainya. Nah, ini kita bisa akan simpulkan, oh ternyata kalau demikian ada hubungan antara orang yang tidak
tidak patuh terhadap protokol 3M misalnya, dengan kejadian penyebaran COVID-19. Nah, ini kan merupakan kita akan menduga sementara. Ada hubungan sebab akibat karena perilaku tidak patuh tidak 3M dengan kejadian COVID-19. Nah, inilah yang disebut dengan hipotesis. Nah, untuk membuktikan apakah ini ada hubungan atau tidak, maka akan dilakukan uji hipotesis. Baru setelah kita dapatkan hasilnya, maka dilakukan kesimpulan, saudara sekalian. Untuk melakukan penarikan kesimpulan menggunakan uji hipotesis, maka kita nanti akan kenal adanya metode epidemiologi, saudara sekalian. Dan nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, saudara sekalian, kalau epidemiologi hanya berfokus pada siapa dan kapan berapa jumlahnya, ini kita sebut dengan epidemiologi deskriptif. Hanya mendeskripsikan faktor distribusi masalah kesehatan berdasarkan manusia, tempat, dan waktu. Tapi kalau ini nanti berusaha untuk mencari penyebab terjadinya masalah kesehatan, atau kita juga akan mencari determinan, untuk mencari determinan paling tidak itu sudah tahu frekuensi dan distribusinya. Makanya ini yang disebut dengan epidemiologi analitik. Dengan demikian, pembagian epidemiologi itu ada dua. Ada epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik. Begitu ya, saudara sekalian. Kemudian, ini tadi secara umum, kalau pembagiannya adalah epidemiologi deskriptif dan analitik, kita akan melihat perbedaannya. Epidemiologi deskriptif itu hanya menjawab pertanyaan penelitian siapa, kapan, dan di mana. Ini tanpa kita akan mencari hubungan sebab akibat sehingga tidak menentukan mengapa masalah itu terjadi. Kalau terjadi mengapa masalah itu terjadi, maka harus menjawab kapan, siapa, di mana, dan mengapa kejadian itu. Maka ini sudah masuk pada ranah analitik. Nah, secara umum, kalau kita hanya melihat kapan, siapa, di mana, maka cukup dalam satu kelompok populasi. Nah, sehingga deskriptif cukup dengan satu kelompok populasi. Nah, kemudian berikutnya, untuk epidemiologi analitik itu membutuhkan pembanding, sehingga sering kita lakukan dengan menggunakan dua kelompok populasi, misalnya populasi yang sakit dengan populasi yang tidak sakit, kemudian ada populasi yang terpapar dengan yang tidak terpapar masalah. Nah, inilah yang nantinya kita akan bandingkan dan mesti ada hubungan sebab akibat. Makanya ini ciri-cirinya di analitik nanti akan membuktikan hipotesis ya, saudara sekalian. Ya, kalau di deskriptif itu tidak akan membuktikan hipotesis. Walaupun secara umum itu ada pertanyaan penelitian, tetapi ini tidak akan masuk pada pembuktian hubungan sebab akibat. Demikian untuk perbedaan epidemiologi, saudara sekalian. Kita lanjut aja ya. Ruang lingkup epidemiologi yang secara substansi kegiatannya ini ada 6E ya, 6E. Kita lihat ada 6E ya. Ada etiologi, penyebab, ada efikasi, nanti ada dosir, ada efektivitas, ada efisiensi, evaluasi, dan sebelum ada evaluasi ada edukasi, atau setelah evaluasi nanti juga dilakukan edukasi juga. Sekalian, tergantung nanti kapan ini kita mulainya, kita lihatnya. Maka kita lihat keterangannya ya. Apa yang disebut dengan etiologi? Etiologi adalah penyebab terjadinya masalah kesehatan atau penyakit. Karena di dalam epidemiologi masalah kesehatan tidak hanya penyakit, tapi kita lebih mudah ya penyebab terjadinya penyakit. Efikasi, apa yang disebut efikasi adalah efek atau daya optimal intervensi kesehatan untuk mengatasi masalah itu atau masalah penyakit yang sedang ada di masyarakat. Ingat saudara sekalian, epidemiologi itu tidak mempelajari individu per individu, tetapi epidemiologi itu mempelajari satu kelompok atau disebut dengan manusia atau masyarakat. Kemudian berikutnya ada efektivitas. Jadi apa efektivitas itu?
besarnya hasil yang diperoleh dari suatu intervensi serta perbedaan antara intervensi itu. Maksudnya kalau nanti kemarin sudah dilakukan intervensi, sekarang itu dilakukan intervensi, atau antara intervensi dengan satu dengan yang lain, itu mana yang efektif. Kemudian ada efisiensi. Pengaruh diperoleh berdasarkan biaya yang diberikan. Sehingga efektivitas nanti bisa disebut dengan tepat guna. Nah, kalau ini efisiensi itu adalah tepat anggaran. Kemudian evaluasi, itu penilaian keberhasilan suatu program kesehatan dari yang tadi masalah itu sudah diatasi, baik itu menggunakan misalnya ada edukasi. Edukasi itu salah satunya kegiatan di epidemiologi, merupakan intervensi berupa peningkatan pengetahuan tentang kesehatan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit. Oke, saudara sekalian, kita lanjut. Sehingga dari apa yang saya sampaikan tadi, tentunya epidemiologi memiliki manfaat. Manfaat epidemiologi secara umum, ini yang pertama, itu adalah untuk melengkapi administrasi kesehatan. Ingat ya bahwa tadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Begitu kita sudah catatkan baik itu epidemiologi deskriptif maupun epidemiologi analitik, maka ini akan kita dapatkan perkembangan penyakit dan sebagainya. Kemudian menemukan penyebab masalah kesehatan, terutama untuk epidemiologi yang analitik. Kemudian mengetahui perkembangan penyakit di daerah tertentu. Ini sudah sekali misalnya deskriptif pun, begitu kita sudah melakukan kajian epidemiologi, itu sudah bisa ketahuan. Tadi kan kita sudah membahas di awal ya, deskriptif itu adalah berapa frekuensi berkaitan dengan distribusi dari manusia, tempat, dan waktu, kita lihat berapa frekuensinya. Itu kan kita bisa hitung atau bisa kita ukur. Kalau ternyata hitungannya meningkat, itu berarti ada peningkatan. Kalau ada hitungannya menurun, itu berarti ada penurunan. Sehingga sekaligus epidemiologi itu juga bisa bermanfaat untuk evaluasi, ya, evaluasi program kesehatan. Baik, saudara sekalian, selanjutnya yang keempat itu, sebetulnya ini sudah kelima ya, karena tadi ada tambahan untuk yang evaluasi. Yang keempat, mengetahui keadaan masalah kesehatan di suatu daerah. Oke, saudara sekalian, kita pernah dengar ya, ada epidemi, pandemi, kemudian sporadik, itu merupakan salah satu dari keadaan masalah yang ada di komunitas. Contoh, penyakit yang disebut dengan endemi itu apabila masalah kesehatan atau penyakit pada suatu daerah itu frekuensinya berubah dengan cepat dalam waktu yang singkat. Ingat ini, frekuensi dalam waktu yang singkat berubah dengan cepat. Ini khusus dalam suatu daerah. Oke, ya. Sehingga nanti keterangan di bawah, epidemi itu identik atau sama dengan kejadian wabah. Berikutnya, yang kedua adalah pandemi. Pandemi dalam waktu singkat, frekuensi meningkat amat cepat dan penyebaran menjadi luas. Saudara sekalian, untuk menentukan epidemi atau wabah, kita tentukan suatu daerah ya. Misalnya wabah itu masuk pada wabah kabupaten. Kemudian beberapa kabupaten terkena itu nanti menjadi epidemi di tingkat provinsi. Tapi kalau sudah epidemi tingkat nasional, kemudian akan menyebar ke suatu daerah yang lain, itu cenderungnya bukan disebut epidemi lagi, tapi sudah masuk kategori pandemi. Itu pun kita batasi ya saudara sekalian, kalau ini epideminya adalah di kabupaten, kemudian sudah menyebar ke tempat yang lain, itu bisa pandemi tingkat lokal. Ini saudara sekalian, makanya untuk menentukan ini, sifat masalahnya harus ditentukan daerahnya. Kemudian endemi. Endemi, masalah kesehatan dalam waktu yang lama frekuensi menetap di wilayah yang tetap. Maksudnya ini,
masalah kesehatan itu relatif tetap di tempat yang tetap. Jadi frekuensinya tidak berubah-ubah. Misalnya yang sering kita kenal ya, ada istilah gondok endemik. Gondok endemik itu kan tidak serta-merta orang itu kekurang yodium atau terpapar. Saat ini kan ada penyebab gondok yang bukan dari yodium, tapi ada dari golongan pestisida, herbisida, dari golongan kimia yang untuk intervensi tanaman. Itu tidak serta-merta kena terpapar sekali kemudian terjadi. Tapi cukup lama terpaparnya. Dan hilangnya cukup lama. Dan adanya di daerah itu saja. Itu namanya endemi ya saudara sekalian. Termasuk misalnya ada malaria, ada yang sifatnya pandemi, ada sifatnya epidemi, dan ada sifatnya endemi. Contoh ada daerah-daerah yang cenderung tetap terus malarianya, namanya endemi malaria. Oke. Kemudian ada sporadik. Sporadik itu kejadian masalah kesehatan di daerah tertentu yang dipengaruhi oleh frekuensi perubahan waktu. Contoh tadi di awal misalnya kejadian masalah apa ya? Misalnya penyakit kutu air lah ya, kutu air. Kutu air itu cenderungnya itu kan terjadi pada saat musim penghujan. Nah, makanya pada awal itu sudah ada musim penghujan, saudara apalagi pada mahasiswa itu yang suka sepatunya basah, ini akan terjadi masalah ya. Kemudian lama-lama penghujan lebat itu akan meningkat, kemudian akan turun. Yaitu contoh yang paling mudah. Jadi akan turun. Termasuk kayak tadi misalnya yang dipengaruhi oleh vektor. Nah, vektor kapan timbulnya vektor? Itu kalau misalnya vektornya nyamuk itu kalau saat ada genangan, kemudian menghilang, nah itulah akan itu juga dipengaruhi oleh iklim. Karena dipengaruhi oleh iklim dipengaruhi oleh waktu, maka itu bisa terjadi sporadik. Atau kecelakaan ya, saudara, kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas itu kan juga, saudara lihat ya, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi waktu. Oke, saudara sekalian. Nah, untuk masalah kesehatan, itu ternyata juga ada 6D. Jadi ruang lingkup masalah kesehatan itu ada kematian atau death, kemudian ada disease, ada penyakit, disability atau kecacatan, ada discomfort, kekurang nyamanan, dissatisfaction atau kekurang puasan, dan dissatisfaction, kemelaratan. Dari kondisi 6D ini kalau ada kematian, penyakit, kecacatan, kekurang nyamanan, kekurang puasan, kemelaratan, itu kan tidak mungkin bisa diatasi oleh petugas kesehatan semuanya. Sehingga untuk menanggulangi masalah kesehatan tidak hanya dilakukan dengan intervensi di bidang kesehatan, tetapi secara terpadu, dengan kata lain kita harus menggunakan lintas sektoral. Oke, saudara sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa ruang lingkup ini ada 6 ini, tapi sebagian besar masalah kesehatan itu adalah penyakit yang nanti ditangani oleh epidemiologi atau yang ditangani oleh petugas kesehatan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saudara sekalian, itu kita akan bahas tentang konsep terjadinya penyakit. Baik, kita lanjut. Konsep terjadinya penyakit, kita ingatkan bahwa ini ada sabda dari Rasul bahwa man anzalallahu da'an illa anzalahu sifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia yang menurunkan penawarnya. Nah, inilah kalau petugas kesehatan utamanya yang hal ini itu sebagai seorang farmakologi, ini mestinya harus ditangkap. Kalau ada penyakit, ini ada obatnya. Untuk melihat obatnya, maka kita harus lihat perjalanan alamiah penyakit. Kita tahu apa penyebabnya, kemudian apa akibatnya, maka bagaimana kita lakukan, termasuk bagaimana kita cara mengobatinya. Oke, setelah itu, ini jalan-jalannya ini kita lakukan dengan cara
epidemiologi, saudara sekalian. Kita akan masuk tentang hubungan penyebab dan penyakit, saudara sekalian. Hubungan penyebab dan penyakit secara epidemiologi itu ada yang disebut dengan trias epidemiologi. Apa itu trias epidemiologi? Itu ada host, agent, dan environment. Host apa? Host itu adalah manusia sebagai host yang nanti akan sebagai sasaran terkena penyakit. Ada agent. Agent itu penyebab penyakit, dan environment. Environment itu lingkungan yang mempengaruhi host atau lingkungan yang mempengaruhi manusia dan lingkungan yang mempengaruhi bibit penyakit. Maka dari itu kalau kondisi host, agent, environment itu seimbang di lingkungannya masing-masing, maka konsep ini secara epidemiologis tidak akan terjadi masalah kesehatan. Tetapi kalau terjadi ada perubahan dalam satu elemen ini, misalnya host menjadi daya tahan tubuhnya rendah, nanti yang tadinya bakteri apatogen saja masuk ke dalam tubuh, itu bisa patogen. Atau perubahan environment, yang tadinya bersih menjadi kotor, maka agent akan berpindah ke tempat lingkungan host. Atau sebaliknya ya, agentnya yang meningkat. Lingkungannya bersih, hostnya kuat, tetapi agentnya meningkat. Saudara tidak jarang ya, orang yang misalnya ada bakteri coli saja, yang kita klaim kalau di Indonesia, sekali lagi kalau di Indonesia adalah merupakan kategori di dalam minuman yang boleh, bakteri itu boleh ada, tetapi dengan baku mutu tersendiri ya, ada berapa jumlahnya. Ini, tapi kalau kebanyakan, itu akan jadi masalah. Seringnya orang itu akan jadi mencret. Sehingga tadi saya sampaikan, ini kalau ada perubahan tertentu, dan walaupun dari host, agent, environment, itu nanti akan menyebabkan penyakit. Maka secara epidemiologis, kejadian suatu penyakit umumnya berkaitan dengan sejumlah penyebab. Nah, sebaliknya, satu penyebab bisa mengakibatkan beberapa penyakit. Ini ingat ya, saudara sekalian. Dan saudara secara nanti bisa dikembangkan, bisa lihat ada timbangan Gordon ya, ada Gordon-Liric itu ada yang timbangan host agent environment yang nanti kalau berubah dari salah satu sisi nanti akan jadi tidak imbang dan itu akan menyebabkan terjadinya penyakit. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan web caution. Web caution. Web caution sudah tahu kan, web itu kan jaring-jaring. Ini ada jaring-jaring. Jadi kejadian penyakit itu bisa akibat karena, ini contoh, ada kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan pendidikan rendah. Kemiskinan itu menyebabkan produksi bahan makanan itu rendah. Karena apa? Tidak memiliki lahan untuk produktif. Kemudian kemiskinan, daya belinya rendah. Karena apa? Tidak punya uang. Kemiskinan untuk memperoleh fasilitas kesehatan kurang. Karena orang mau pergi ke tempat fasilitas kesehatan itu membutuhkan biaya. Kadang-kadang orang miskin itu gratis ya, menggunakan sekarang ada jaminan sosial yang banyak, itu ada asuransi kesehatan dan sebagainya, apa sajalah yang sekarang ada. Tetapi dari rumah ke tempat pelayanan kesehatan itu kan tidak diklaim. Nah, itu pun jadi persoalan tersendiri karena tidak terjangkau fasilitas kesehatan, apalagi kalau jaraknya cukup jauh. Sehingga dari hal ini, ada ketidakmampuan untuk memperoleh fasilitas kesehatan, terjadi adanya kesehatan yang kurang. Pendidikan kurang, pengetahuan rendah. Kemudian produksi bahan makanan dan daya beli ini kurang, konsumsi makanan tidak memadai. Atau kalau di pendidikan rendah terutama pada gizi juga akan terjadi kekurangan gizi. Ya secara umum nanti akan terjadi kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi apa yang akan terjadi? Memang ada tersendiri penyakit kekurangan gizi. Ada marasmus kwashiorkor. Tapi secara umum penyakit kekurangan gizi itu menyebabkan daya tahan tubuh yang rendah sehingga mudah terjadi masalah kesehatan apapun. Nah, ini saudara sekalian, ini kalau demikian, itu kita akan mengatasi dari mana? Nah,
mau pendidikan, produksi, daya beli, atau fasilitas kesehatan. Ini kita tidak bisa menentukan penyebab utamanya. Makanya kalau kondisi demikian, maka karena sulit menentukan penyebab utamanya, namun dapat dilakukan pencegahan sebagai dari berbagai arah, sehingga kondisi kesehatan yang menggunakan web cause itu mesti harus dilakukan secara tadi disampaikan ada lintas program dan ada lintas sektor. Nah, termasuk nanti saudara sekalian pada saat saudara akan mengambil kasus besok di skripsi maupun tugas akhir, jangan tinggal pilih yang tadi menggunakan teori host agent environment atau menggunakan ini web causation. Kalau menggunakan host agent environment, oke, nanti analisisnya mungkin bisa satu penyebab disebabkan oleh yang lain, maka bisa analisis menggunakan SPSS itu ya, yang univariat, kemudian ada analisis bivariat, kemudian ada analisis multivariat. Tetapi kalau yang ini, yang web causation, saya sarankan ini pada saat saudara memilih, kalau benar-benar akan memilih dengan ini kurang tepat kalau saudara nanti menggunakan yang SPSS. Karena ini sebaiknya saudara menggunakan yang analisis misalnya kayak Lisrael dan sebagainya. Baik saudara sekalian, sekarang ada model hubungan kausatif atau hubungan kausal. Saudara ingat, ini ada 3 hal. Tadi di awal sudah saya tentukan ada satu poin bisa, satu penyebab bisa menyebabkan banyak penyebab, atau banyak penyebab bisa menyebabkan satu penyakit. Nah, ini sebagai titik poin ya. Makanya besok saat ngambil teori, mau diambil teori yang mana? Oke, ini contohnya. Yang pertama hubungan sebab akibat dari single case, single effect. Ya, single case, single effect model. Ini satu penyebab menyebabkan satu penyakit. Nah, kita tinjauannya yang sering begini, itu yang kita gunakan yang penyebab utama. Contoh, saat ini yang sedang ngetrend itu bakteri COVID itu menyebabkan penyakit COVID-19. Ini penyakit. Kita buktikan bakteri ini bisa menyebabkan penyakit COVID, itu kita lihat di uji lab misalnya. Ini single case, single effect. Ya, atau misalnya jangan memandang ya, hanya memandang satu masalah misalnya misal putus cinta menyebabkan stres, itu saja. Boleh itu single case, single effect. Tapi saudara sekalian, stres itu tidak hanya disebabkan oleh putus cinta, tapi bisa oleh yang lain ya. Makanya saudara ini bisa ada multi case single effect. Misalnya ini ada putus cinta, kemudian ada masalah keluarga, kemudian gangguan sekolah, kemudian apalagi putus pekerjaan dan sebagainya. Ini kan banyak masalah. Yang masalah-masalah ini itu menyebabkan salah satu penyakit stres, atau kalau penyakit-penyakit yang lain, misalnya ya gastritis atau penyakit peningkatan asam lambung. Itu kan penyebabnya banyak. Yang pertama, kenapa ini penyakit gastritis itu bisa terjadi? Karena peningkatan asam lambung bisa terjadi karena asupan makanan yang kurang. Nah, berarti pola makan ya. Kemudian bisa karena stres. Berarti ini stres. Ya, stres. Bisa karena kurang istirahat misalnya. Berarti ini pola aktivitas. Itu sudah kira-kira sudah ada 3. Ini menyebabkan dari 3 menjadi 1 penyakit namanya peningkatan asam lambung atau gastritis. Nah, ini saudara sekalian, ini satu model yang disebut dengan multiple case single effect. Nah, makanya kalau yang atas, saudara misalnya ini pakai SPSS, besok ini biasanya kalau single cause, single effect, itu analisisnya bivariat. Nah, kalau ini yang multi case single effect model, itu analisisnya bisa menggunakan multivariat. Jangan tinggal pilih nanti. Kemudian yang berikutnya itu ada multi
case, multi efek. Nah, multi case ada multi efek. Misalnya tadi ada pola makan tidak baik. Kemudian stres, ada aktivitas tidak baik. Kemudian ada lagi misalnya gangguan istirahat dan tidur. Akibatnya apa? Ada penyakit asam lambung, ada misalnya tipoid, kemudian ada apalagi misalnya gangguan pernafasan, bisa jadi karena kondisinya seperti ini. Itu namanya multi case, multi efek. Silahkan saudara sekalian nanti kalau mau meninjau masalah kesehatan itu kira-kira ada minimal ini sudah bisa untuk kita lihat, kita melihat jalannya. Tadi mulai dari host agent environment, kemudian ada modelnya web cause dan ada model kausal ya. Kausal seperti ini yang sudah kita sampaikan tadi. Baik, ini beberapa istilah tentang kausal saudara sekalian. Kausal yang pertama ada kausa mutlak. Yang disebut dengan kausa mutlak itu adalah suatu penyebab yang pasti akan menimbulkan penyakit tertentu. Contohnya, ya, kausa mutlak itu jenis bakterinya. Misalnya penyebab tipoid itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Berarti kausa mutlaknya apa? Mycobacterium tuberculosis. Kemudian misalnya virus COVID nanti akan menjadi COVID disease. Apa sih namanya virus COVID-nya? Ini saudara sekalian. Kemudian ada kausa esensial. Kausa esensial adalah kausa yang harus ada untuk memungkinkan suatu penyakit. Contoh, COVID virusnya itu menular droplet infection ya. Droplet melalui percikan dahak. Nah, kausa yang mengikutinya untuk menularkan kepada seseorang itu adalah droplet infection. Bagaimana cara menular? Itu melalui saluran nafas. Makanya salah satu penyebab esensialnya adalah misalnya pola batuk yang sembarangan. Ya, batuk yang tidak ditutup atau orang yang menghadapi orang itu yang saluran nafasnya tidak ditutup. Dengan kata lain, ini masker, pemakaian masker menjadi kausa esensial. Karena ini kalau terbuka itu sangat memungkinkan terjadi penularan yang tinggi. Kemudian ada kausa sufficient. Kausa yang umumnya terdiri dari beberapa kausa yang secara bersama-sama saling mencukupi untuk menyebabkan penyakit. Contoh kalau tadi saya kembali misalnya ada ada penyakit saluran nafas misalnya TB. TB itu bakterinya suka di tempat yang lembab. Berarti tempat yang lembab itu merupakan kausa esensial. Nah, yang menyebabkan tempat yang lembab ini apa? Ini misalnya pencahayaan kurang, kemudian lantainya tidak kedap air misalnya, kemudian ventilasi kurang. Nah, ini beberapa faktor itu merupakan kausa sufisien. Nah, saudara mau mencari yang mana? Kalau kausa mutlak untuk pengobatan, berarti saudara harus menemukan obat yang untuk misalnya antibiotik, antivirus. Tapi untuk kausa sufisien, itu mungkin saudara akan melihat adanya desinfektan misalnya, desinfektan dan sebagainya. Itu kalau kita lihat dari sisi saudara sebagai seorang farmakologi, ya farmakologi. Ini saudara sekalian. Kemudian ada kausa sufisien, itu kausa yang berkaitan dengan efisiensi. Ya. Oke, saudara sekalian, kita lanjut. Nah, klasifikasi penyakit itu ada dua macam ya secara umum. Ada klasifikasi menurut manifestasi dan klasifikasi menurut penyebab. Kalau klasifikasi menurut penyebab itu apa penyebabnya? Misalnya penyebab penyakit
disebabkan oleh silikon, namanya silikosis. Penyebab penyakit filaria, makanya filariasis. Ada TB, itu kan Salmonella TB, maka penyakitnya disebut dengan tipoid atau salmonellosis. Oke ya. Kemudian ada kriteria berdasarkan manifestasi. Manifestasi. Maka misalnya manifestasinya penyakit, misalnya penyakit COVID itu apa? Misalnya panas, batuk gitu. Itu berarti penyakitnya apa? Batuk. Penyakitnya apa? Panas. Nah, kondisi yang demikian untuk yang berdasarkan manifestasi penyakit itu sulit untuk menentukan. Nah, untuk menentukan karena pengelompokan dapat berpindah, kemudian sulit membedakan penyebab dan manifestasi. Kemudian perbedaan kepekaan orang masing-masing berbeda ya. Kemudian beberapa penyakit itu sama. Misalnya ada tipoid ada panas, COVID panas, kemudian TBC juga panas. Makanya ini tidak bisa kita susah untuk ini, makanya ada beberapa kriteria untuk klasifikasi penyakit saudara sekalian. Baik, ini ada model penyebaran penyakitnya. Ini grafik. Ini kalau kita lihat dari sisi distribusi berdasarkan kejadian berdasarkan umur. Ya, secara umur. Ini berarti umur mudanya banyak. Kalau yang ini umur tuanya banyak. Kalau yang ini relatif sama. Ya, relatif sama. Kalau ini fluktuatif ya, fluktuatif. Nah, ini saudara sekalian. Nah, berikutnya kita lihat ada riwayat alamiah penyakit. Apa yang disebut riwayat alamiah penyakit? Ini khusus untuk penyakit yang infeksi. Jadi nanti ada riwayat alamiah. Jadi nanti ada istilah, tadi kita sudah kenal ada host agent environment ya. Ada bibit penyakit, kemudian ada host, ada penjamu ini host, kemudian ada penyebab ada agent. Nah, makanya nanti kalau ada host dan agent masih ada agent itu masih di luar tubuh, itu namanya prepatogenesis. Kemudian nanti kalau sudah masuk tubuh, ini namanya patogenesis. Tapi nanti kalau sudah satu siklus itu namanya pasca patogenesis. Makanya nanti pada fase patogenesis itu ada masa inkubasi di mana penyakit belum menimbulkan tanda gejala, tapi sudah masuk pada tubuh kita. Kemudian penyakit dini itu orang sudah ada timbul tanda gejala, tapi masih bisa aktivitas. Kemudian lanjut itu berarti nanti sudah butuh pertolongan pada orang lain. Nah, pasca patogenesis itu akhir penyakit mungkin meninggal, tahu ya, meninggal. Kemudian kronis, kronis itu tanda dan gejala itu berjalan terus lebih 6 bulan. Ada karir, penyebabnya hilang tapi gejalanya masih. Ya, gejalanya hilang tapi penyebabnya masih. Ya, sekali lagi gejalanya hilang tapi penyebabnya masih. Kemudian cacat berbeda lagi. Ini penyebabnya hilang tapi kondisinya masih tanda dan gejalanya masih. Nah, ini sembuh sempurna, ini sudah hilang semuanya. Nah, ini nanti akan membedakan tingkat pencegahan. Nanti di sini kalau prepatogenesis namanya pencegahan primer. Kalau sudah masuk pada fase patogenesis, ini namanya prevensi sekunder atau pencegahan sekunder. Kalau sudah masuk pada pasca patogenesis nanti namanya prevensi tersier. Oke, saudara sekalian ya. Nah, ini apa manfaat riwayat alamiah penyakit? Yang pertama, itu kita tahu masa inkubasi laten. Kemudian kelengkapan keluhan dari penyakit. Kemudian informasi dan lengkap untuk diagnosis. Kemudian lama dan beratnya keluhan. Kemudian kejadian penyakit menurut musim season yang berbeda. Kemudian kecenderungan lokasi geografis. Kemudian sifat biologis kuman, saudara sekalian. Berikutnya juga untuk diagnostik masa inkubasi dapat dipakai sebagai pedoman untuk penentuan jenis penyakit. Misalnya ya, ini sudah demam selama 1 minggu, maka kemungkinan itu ada tipoid, ditambahi kalau misalnya ada
demam 1 minggu ditambah ada lidah kotor, atau demam selama 2 minggu tidak sembuh-sembuh, maka COVID ini misalnya. Kemudian untuk pencegahan, saya kira saudara sangat tahu ya, pencegahan baik tadi pencegahan primer, sekunder, maupun tersier. Kemudian untuk terapi lebih tepat. Ini saudara sekalian. Berikutnya, ini tadi yang saya sampaikan itu banyak pada epidemiologi deskriptif. Nah, saat ini ada yang disebut dengan epidemiologi analitik. Nanti jenis epidemiologi analitik itu ada observasi dan ada intervensi. Kalau pada saat epidemiologi analitik hanya melakukan pengamatan saja, itu maka disebut dengan epidemiologi observasi. Nah, itu nanti akan dibagi dua. Epidemiologi observasi adalah cohort, case control, dan cross-sectional. 3 ya. Cohort itu melihat orang yang masih sehat, tapi terkena masalah dengan terkena penyebab dan yang tidak terkena penyebab. Kalau case control itu kita melihat dari orang yang sudah sakit. Maksudnya kita bandingkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Kita akan lihat paparannya, dan cross-sectional itu sama-sama kita lihat paparan dan penyebabnya itu secara bersama. Kemudian kalau sudah melakukan intervensi atau perlakuan pada responden, maka nanti masuk pada epidemiologi jenisnya analitik dengan metode intervensi atau eksperimental. Untuk melakukan tahap perlakuan responden, maka ini biasanya sering digunakan adanya uji hipotesis pada eksperimental. Kemudian sebetulnya juga untuk mengetahui kausa sebenarnya sering digunakan epidemiologi analitik yang sifatnya intervensi. Demikian saudara sekalian secara singkat pemaparan epidemiologi yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, apalagi sebagai petugas kesehatan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.